Pemirsa, pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari. Sebagai pemenang pemilu 2019, PD Perjuangan menjadi magnet koalisi sejumlah partai politik. Sementara PKS menjadi satu-satunya partai di luar pemerintah yang tetap menjaga jarak dengan partai banteng. Empat hari lagi pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2020 resmi dibuka. Waktunya hanya 3 hari karena tanggal 6 pintu pendaftaran ditutup. Sejumlah partai politik sudah menentukan calon kepala daerah atau minimal arah koalisi di tingkat lokal. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu 2019 menjadi magnet koalisi. Sebut saja kontestasi Pilkada Solo, di mana parpol beramai-ramai mendukung calon PDI Perjuangan yang juga anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sejauh ini hanya PKS yang punya kursi di DPRD Surakarta, tapi tidak ikut mendukung Gibran. Malah PKS mengambil langkah abstain alias tidak dukung siapapun karena gagal mengusung calon lain. Sebabnya PKS tak bisa mengusung sendiri karena raihan kursi tidak memenuhi syarat. Dari DPD Kota Solo, ya, itu mereka mengatakan mereka berikhtiar ya untuk menghadirkan calon lain gitu ya. Tapi dari semua ikhtiar yang mereka lakukan, itu mereka menyimpulkan mereka menginginkan abstain, tidak mengusung salah satu di antara dua yang akan bertarung nanti. Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti akan ada 270 daerah menggelar pemilihan kepala daerah, 9 level provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. PKS mengakui sedikit berkoalisi dengan PDI Perjuangan, meski arah koalisi dibebaskan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk menentukan langkahnya. Memang yang paling banyak adalah dengan Nasdem, yang kedua dengan Demokrat. Ya, selebihnya yang lain ya sosok lah semuanya gitu. Rendahnya koalisi PKS dan PDI Perjuangan di Pilkada Serentak diamini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurutnya, dari 200 lebih usungan calon kepala daerah, PDI Perjuangan paling banyak berkoalisi dengan Golkar, kemudian PAN, Demokrat, dan Gerindra, sementara koalisi dengan PKS ada di urutan buncit. Kerjasama tertinggi dilakukan dengan Partai Golkar sebanyak 46, PKB 37, Partai Amanat Nasional pimpinan Pak Zulkifli Hasan dan sahabat saya Pak Edi Suparno itu 34, Gerindra 33, Partai Demokrat 32, P3 19, dan PKS 13. Yang menarik di Pilkada Wali Kota Medan, PDI Perjuangan memutuskan mendukung menantu Presiden Jokowi dan melepas kadernya sendiri yang saat ini menjadi PLT Wali Kota Medan, Ahyar Nasution. Uniknya, setelah dilepas PDI Perjuangan, Ahyar justru diusung PKS dengan menggandeng Demokrat demi syarat kecukupan kursi. Kota Medan, Sumatera Utara, Ahyar Nasution bersama Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Sedikitnya bangunan koalisi PDI Perjuangan dengan PKS di level pilkada tidak melulu perkara beda ideologi. Sejumlah analisa mengungkap koalisi di pilkada saat ini lebih pada faktor potensi kemenangan calon kepala daerah, mahalnya ongkos masuk gelanggang persaingan hingga hitung-hitungan kemenangan kandidat sebagai potensi partai meraih kekuasaan. Disebut dan benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan, artinya potensi kemenangan yang bisa dihitung sebagai potensi keuntungan partai jika dia mengajukan nama yang berpotensi menang di masa mendatang. Gun-Gun menambahkan, saat ini sangat sulit melihat bangunan koalisi strategis antara partai berdasarkan ideologi. Jikapun ada, jumlahnya sangat sedikit.